3 polisi gugur saat grebek lokasi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Pria di Palembang curi kotak amal masjid saat tarawih. Pemain timnas Indonesia sudah tiba di Australia jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah informasi dari wilayah Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama Surabiansyah, Anda menyaksikan Kompas Membahas di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awal informasi pertama, saudara. Kapendam 2 Sriwijaya menegaskan saat ini tim gabungan sudah dibentuk untuk menginvestigasi peristiwa tertembaknya 3 anggota Polri di Waikanan, Lampung. 2 oknum anggota TNI yang diduga sebagai pelaku penembakan sudah menyerahkan diri. Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syaputra Siregar menerangkan Korem dan Polda Lampung sudah membentuk tim investigasi untuk melakukan penyelidikan mendalam terkait peristiwa tertembaknya 3 anggota Polri di Waikanan, Lampung. Investigasi akan mendalami peran 2 oknum anggota TNI yang berada di lokasi penggerebekan, proyektil, kepemilikan tempat, hingga senjata yang menurut Kapendam masih dicari. Penembakan ini terjadi bahwa ada tim untuk melaksanakan penggerebekan yang rekan-rekan kepolisian ini mengeluarkan tembakan peringatan, tetapi dilalahnya ada tembakan balik ini dari lokasi kejadian. Nah, ini yang menjadi hal yang harus kita pahami bahwa siapa yang menembak, senjata yang digunakan apa, ini masih dalam proses investigasi di lapangan. Karena banyak hal yang harus diuji. Saya garis bawahi kembali terkait dugaan-dugaan tersebut. Yang pertama, kepemilikan sabung ayam. Penembakan ini masih dalam proses investigasi. Banyak hal yang secara perlahan dengan tim gabungan yang lagi bekerja, perlu uji juga dari beberapa lab, perlu juga keterangan-keterangan dari para saksi. Nah, sementara ini masih dalam investigasi. Saudara, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan mencuri kotak amal masjid demi ongkos mudik lebaran. Pelaku bahkan ikut melaksanakan sholat tarawih untuk mengincar kotak amal. Aksinya gagal setelah kepergok warga. Maling kotak amal di Masjid Al-Gimana. M. Sultan Fadri harus berurusan dengan polisi usai kepergok mencuri kotak amal masjid di kawasan Sematang Borang, Palembang. Ia ditangkap warga dan langsung diserahkan ke Polsek Sako. Pelaku mengaku beraksi seorang diri dengan modus ikut sholat tarawih sambil memantau isi kotak amal. Ia lalu beraksi saat kondisi masjid sepi. Aksi ini bukan yang pertama. Sebelumnya ia sudah mencuri kotak amal di lokasi berbeda. Uang hasil curiannya rencananya akan dikumpulkan untuk ongkos mudik lebaran. Ngambil kotak amal. Berapa kali ngambilnya? Yang kedua. Duitnya untuk apa rencana? Duitnya untuk apa rencana? Rencana duit itu untuk balik dosa enggak? Untuk makan. Kita di masjid itu cak mana ngambilnya? Sudah terawih, sudah ngaji ya. Dari pelaku, polisi menyita 3 kotak amal dengan total uang Rp365.000. Kini pelaku ditahan di Polsek Sako Palembang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Reski Oktora, Mukas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, upaya peredaran narkoba di Oku Selatan, Sumatera Selatan digagalkan. Satuan Reserse Narkoba Polres Oku Selatan menangkap 2 bandar sabu saat mereka dalam perjalanan pulang ke kediamannya.
Apa yang dibuang tadi? Apa yang dibuang tadi? Penangkapan 2 bandar sabu di Jalan Raya Desa Peninggiran, Kecamatan 3 di Haji Oku Selatan berlangsung menegangkan. Polisi sempat terlibat aksi kejar-kejaran sebelum akhirnya menghentikan sepeda motor yang dikendarai pelaku. Momen ini pun menjadi tontonan warga sekitar. 2 pria berinisial AH dan AS, warga desa Ula Agung Ulu, Kecamatan Muara II Kisam, akhirnya ditangkap. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 1 bungkus besar sabu seberat 1,1 kg yang mereka bawa. Keduanya langsung dibawa ke Polres Oku Selatan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan pengakuan pelaku, sabu tersebut diperoleh dari Oku Timur dan rencananya akan diedarkan di Kisam Raya. Saat ini polisi masih terus mendalami kasus ini dan memburu pemasoknya. Disangkakan terhadap kedua pelaku ini UMB-nya pasal 114 Junto 2 ayat 2, Junto pasal 132 ayat 1, subsidi pasal 112 ayat 2, Junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 2009 tentang narkotika. Ancamannya itu di atas 10 tahun. Atas perbuatannya, AH dan AS terancam hukuman lebih dari 10 tahun penjara atau hukuman mati. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Kombring Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, seorang pencuri beraksi di kios pengisian BBM di Palembang. Aksinya terekam jelas kamera pengawas. Korban sebenarnya sempat terbangun dan melihat pelaku, tetapi karena takut dilukai dengan sajam, ia memilih pura-pura tidur. Sebuah kios BBM di Jalan Panca Usaha, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang disatroni pencuri pada Jumat 14 Maret 2025 dini hari. Aksi pencurian itu terekam kamera pengawas. Dalam rekaman, pelaku terlihat mengendap-endap saat penjaga kios tidur. Salah satu penjaga kios sempat terbangun dan melihat pelaku. Namun karena takut pelaku membawa senjata tajam, penjaga kios memilih pura-pura tidur dan membiarkan pencurian terjadi. Dalam aksinya, pelaku membawa kabur 1 handphone, headset Bluetooth, dan 11 senjata tajam. Menurut pemilik kios, pelaku berjumlah 2 orang. 1 orang menunggu di luar, sementara 1 lainnya berperan sebagai eksekutor. Pelaku masuk melalui celah di antara mesin pengisian BBM dan dinding yang terbuat dari triplek. Mungkin karena masih anak-anak itu kan, kecil kan. Jadi kita tuh ya kita maklumi lah kan, mereka tuh bisa lah anak yatim piatu kan. Sudah lapor polisi kita? Yo jangan lah ya, sudah kan. Cuman yo karena kerugian kita itu tak mencapai target, katanya tak pecat dan pidana kan. Kita kerjain kan. Berapa total kerugian? Kita 1,5 juta lah. Minimal kan 2,5 juta kan. Jadi kita harus ikuti aturannya kan. Setelah kita oke kita maklumi. Cuman aku tuh pengen kita angkep ya orang pelaku tuh kan. Pemilik kios berharap pelaku segera ditangkap agar kejadian serupa tidak terulang. Pasalnya, ini adalah kali kedua pencurian terjadi di tempat yang sama. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sorotan lainnya, saudara, tahap pertama pembayaran biaya perjalanan ibadah haji resmi ditutup pada 14 Maret 2025. Namun sebanyak 1.511 calon jemaah haji di Sumatera Selatan tercatat belum melunasi biaya tersebut. Tahap pertama pelunasan biaya perjalanan ibadah haji resmi ditutup pada 14 Maret 2025 setelah dibuka sejak 14 Februari lalu. Dari total 7.012 calon jemaah haji reguler di Sumatera Selatan, baru 5.437 orang yang telah menyelesaikan pembayaran. Bagi jemaah yang belum melunasi, kini dibuka tahap kedua pembayaran. Tahap ini diperuntukkan untuk calon jemaah haji yang mengalami gagal sistem, penggabungan mahram, pendamping jemaah prioritas lansia atau disabilitas, serta jemaah cadangan. Pelunasan tahap kedua dimulai pada 24 Maret dan berakhir pada 17 April 2025. Pelunasan tahap pertama kan sudah ditutup per tanggal 14 Maret 2025 kemarin ya. Untuk tahap pertama ini sampai tanggal 14 itu yang melunasi ada 5.437 jamaah yang melunasi. Dan ada yang tidak melunasi itu sekitar 1.511 jamaah. Mungkin yang menjadi kendala jamaah itu belum melunasi yang pertama karena gagal sistem ya. Jadi gagal sistem itu seperti jamaah itu belum keluar istitoahnya atau jamaah itu menunda untuk melunasi karena keterbatasan ekonomi, mungkin mereka menunggu seperti itu. JJH yang tidak melunasi hingga batas akhir akan ditunda keberangkatannya dan secara otomatis masuk dalam kuota haji tahun depan.
Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda saudara, kami masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbasel. Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbasel, saudara, dan saatnya kita akan menyimak sejumlah sorotan dari wilayah lain di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Lampung dan Bengkulu. 3 anggota polisi aktif yang bertugas di wilayah Polsek Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung meninggal dunia saat gerbek judi sabung ayam. Diketahui anggota Polri yang gugur saat menjalankan tugas diantaranya Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto dan 2 anggotanya yakni Bribka Petrus Aprianto dan Bribda M. Galib Surya yang meninggal akibat ditembak oleh orang tak dikenal. Setelah dievakuasi, selanjutnya jasad ketiga korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung untuk dilakukan otopsi. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Beginilah detik-detik operasi penyergapan oleh petugas gabungan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dan Satuan Patroli Jalan Raya Ditlantas Polda Lampung. Petugas melakukan penyergapan mobil Toyota Innova Reborn hitam berplat nomor B2854 PFG dengan strategi rekayasa lalu lintas, sembari mengeluarkan tembakan peringatan di ruas tol terbagi besar Pematang Panggang Kayu Agung, tepatnya di gerbang tol Simpang Pematang Kabupaten Mesuji. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun menyebut dari hasil penggeledahan mobil tersebut ditemukan 15 bungkus sabu seberat 15 kg yang disembunyikan di dalam mobil. 2 tersangka asal Aceh yang berada di dalam kendaraan juga langsung diamankan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Ansat PJR membantu BNP Provinsi untuk menangkap pelaku yang membawa sabu sebanyak 15 kilo. Itu dilakukan rekayasa lalu lintas agar yang semula ada 3 jalur menjadi 1 jalur aja. Jadi kalau 3 jalur 1 bahu jalan, kemudian jalur kedua. Nah itu yang digunakan adalah hanya 1 jalur saja, namun terjadi perlambatan roda berputar sehingga alhamdulillah bersama BNPB dan PJR Lalu Lintas Polda Lampung bisa melakukan penangkapan. Diketahui operasi ini dilakukan setelah tim gabungan memperoleh informasi sejak Kamis sebelumnya. Pengungkapan ini juga merupakan bagian dari upaya pengamanan menjelang operasi Ketupat Krakatau 2025. Tujuannya ialah memastikan jalur transportasi tetap aman dari peredaran narkoba menjelang mudik Lebaran. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Direktorat Reserse Kriminal Khusus melakukan penggerebekan di sebuah pabrik produksi minyak kita di Kabupaten Lampung Selatan. Dari hasil penggerebekan, polisi menyita sebanyak 1 ton minyak kita yang telah dikemas dalam ratusan botol kosong dan berbagai jenis alat produksi minyak kita lainnya. Disampaikan Kombes Pol Dery Agung Wijaya di Reskrimsus Polda Lampung, minyak kita yang diproduksi ini hanya memiliki takaran 750 ml dan pabrik pelaku usaha ini sudah beroperasi sejak 1 tahun lalu. Ia juga menyebut nilai kerugian ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Berdasarkan pengecekan kita di TKP, didapat beberapa peralatan untuk memproduksi, baik mengemas sehingga mendistribusikan minyak goreng rakyat. Untuk barang bukti yang kita amankan, bila ditotal lebih kurang 1 ton minyak yang siap kemas dan sudah terkemas. Dan kemudian pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan bukti di TKP dimulai dari bulan Januari 2024. Hingga kini tim penyidik masih terus melakukan pemeriksaan guna menetapkan siapa saja tersangka dalam kasus ini. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Masuk semua.
Ribuan massa dari Aliansi Masyarakat Penyelamat Pesawaran atau AMPP menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor KPU Pesawaran pada Senin pagi kemarin. Aksi yang semula berlangsung damai berubah menjadi ricuh ketika massa mencoba menerobos masuk ke dalam gedung KPU. Situasi semakin memanas ketika sejumlah massa aksi membawa bambu dan kayu untuk menyerang petugas serta merebut tameng kepolisian. Bahkan satu unit mobil komando aksi sempat ditabrakan ke arah barikade Dalmas Polres Pesawaran hingga mengakibatkan satu orang mengalami luka. Dalam aksi ini, AMPP menuntut KPU Pesawaran agar menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi secara penuh tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Safrudin Tanjung selaku koordinator aksi menjelaskan bahwa pemungutan suara ulang harus dilakukan oleh partai atau gabungan partai pengusung pasangan nomor 1 tanpa mengikutsertakan Aris Sandi. Sebenarnya yang bermasalah kan cuma Aris Sandinya, ya kan? Harusnya Supri ditetapkan menjadi wakil di 3 partai tersebut. Tinggal dicari aja penggantinya, siapa pengganti Aris Sandi. Karena yang bermasalah kan dia, gitu kan? Nah, artinya ini tidak akan menjadi polemik dan tidak akan menjadi multitafsir. Nah, kalau memang nggak jelas harusnya tanya kepada MK. Maksud dari putusan MK itu apa? Jadi nggak ada multitafsir terhadap pemikiran-pemikiran baik di parpol maupun di masyarakat. Selanjutnya, masa aksi mendesak KPU Kabupaten Pesawaran untuk membatalkan tahapan pendaftaran calon dalam PSU dan mengulang proses pendaftaran sesuai dengan keputusan MK. Masa juga meminta agar KPU memperpanjang waktu pendaftaran calon dalam kurun waktu 7 hari kepada partai politik pengusung untuk menentukan pasangan calon. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Pelaku berinisial ME tak berkutik saat diringkus anggota Reskrim Polres Bengkulu Utara setelah dilaporkan atas kasus tindak persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Korbannya tak lain adalah anak tirinya yang masih duduk di bangku sekolah dasar di Bengkulu Utara. Peristiwa pilu itu terungkap setelah ibu korban curiga dengan kondisi anaknya. Setelah didesak, barulah korban menceritakan perbuatan bejat sang ayah tiri. Korban mengaku diancam agar tak menceritakan perbuatan pelaku ke sang ibu. Modusnya dia memaksa anak tersebut dan sudah dilakukannya sebanyak 4 kali. Dengan ancaman juga ya? Dengan ancaman. Ancaman apa tadi? Ancamannya tidak akan memberitahukan kepada orang tuanya, ikutin perintah ayah, dibawa ke kamar, dipaksa oleh ayah tersebut. Saat ini hubungan ayah dan istrinya sudah tidak baik-baik saja. Dia meminta cerai ayah tersebut dan mengancam bahwa dia sudah merusak masa depan ibu tersebut dengan. Atas perbuatannya, pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Afrizal, warga Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, hanya tertunduk lesu di hadapan polisi. Ia ditangkap atas kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya sendiri. Peristiwa bermula saat korban mencari keberadaan sang suami yang tak kunjung pulang berhari-hari. Tanpa diduga, korban justru memergoki sang suami tengah berkendara bersama seorang wanita. Korban lalu menghentikan laju kendaraan sang suami dan terjadi cekcok mulut antar keduanya. Lantaran tersulut emosi, sang suami tiba-tiba menganiaya istrinya hingga mengalami luka-luka di wajah. Tak terima perbuatan pelaku, korban langsung melaporkan peristiwa itu ke polisi. Si suaminya itu ketahuan bonceng cewek. Setelah bonceng cewek, ketahuan dari istrinya, kemudian istrinya marah-marah. Setelah istrinya marah-marah, dipukullah dengan menggunakan menggunakan HP, mukanya, kondisinya seperti ini. Atas perbuatannya tersebut, sang suami kini menjalani proses hukum dan terancam kurungan penjara hingga 5 tahun. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Sidak ke sejumlah pangkalan gas LPG di Kota Bengkulu dilakukan Wakil Gubernur Mian. Hasilnya, Mian tak mendapati adanya kelangkaan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat akan gas LPG, khususnya LPG subsidi.
Selain itu, distribusi LPG untuk wilayah Bengkulu juga berjalan lancar. Merespon kebutuhan gas LPG yang meningkat di bulan Ramadan, pemerintah daerah juga menambah kuota gas LPG subsidi 3 kg. Pemerintah memastikan penyaluran LPG subsidi di Bengkulu benar dan tepat sasaran. Sampai ada trouble untuk penyaluran gas melon yang mau untuk masyarakat, apalagi ini udah pertengahan Ramadan menghadapi Lebaran. Jadi pagi tadi saya isdak, ini beberapa agen, ya saya wanti-wanti jangan sampai suplainya kurang, ya. Karena ada juga berita dari Ibu apa semua yang kirim WA itu, insya Allah semua teratasi, dan Senin nanti juga kuotanya ditambah kurang lebih 15% untuk gas melon yang dimasukkan ke Bengkulu, ya. Pemerintah meminta masyarakat untuk bijak menggunakan gas LPG, khususnya LPG subsidi. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Program mudik gratis akan diberikan pemerintah Provinsi Bengkulu pada momen Ramadan tahun ini. Setidaknya 150 tiket perjalanan disiapkan dengan tujuan Kota Jakarta, Bandung, Padang, Palembang, dan Lampung. Program mudik gratis ini dikhususkan bagi warga yang memiliki keterbatasan ekonomi dan ingin merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga di kampung halaman. Syaratnya warga hanya cukup membawa KTP dan kartu keluarga ke loket bus yang sudah ditunjukkan pemerintah daerah. Dijadwalkan mudik gratis akan diberangkatkan pada tanggal 25 Maret 2025 dan dilepas langsung Gubernur Bengkulu Helmi Hasan. 100 tiket ya, tapi sekarang 150, mudah-mudahan ke depan nambah lagi. Jadi ada 2 bis besar untuk ke Jakarta, 1 bis besar untuk ke Bandung, 1 engkel yang sedang itu untuk ke Lampung, ke Palembang, ke Padang. Udah. Oke, nanti bakal dilepas langsung. Kalau ada orang minta di TikTok saya, Pak, kami dari Jakarta ke Bengkulu, Pak, itu tanggung jawab Gubernur Jakarta. Ini Gubernur Bengkulu tanggung jawab Bengkulu ke luar Bengkulu. Okay. Program ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik dan membantu masyarakat. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Demikian dari saudara sejumlah sorotan dari wilayah lain di Sumatera bagian selatan, dan saja kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbasel. Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbasel. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 6 orang tersangka dari operasi tangkap tangan yang dilakukan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Sabtu 15 Maret 2025. Sabtu 15 Maret 2025, 8 orang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi dalam operasi tangkap tangan KPK di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Ke-8 orang tersebut terdiri dari 3 anggota DPRD, 1 kontraktor, dan 4 ASN, termasuk di dalamnya pejabat dinas PUPR. Tim penyidik KPK membawa sejumlah tas dan koper, diduga berisi barang bukti. Diduga, ke-8 orang tersebut terlibat kasus jual beli proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Ogan Komering Ulu. Jadi hari ini kami telah selesai membantu terkait dengan penyiapan sarana tempat untuk pelaksanaan pemeriksaan dan pendalaman terkait dengan penanganan perkara yang ditangani oleh KPK. Dan kita lihat bersama tadi kita sudah mengantarkan untuk rombongan dan para orang yang tadi dilaksanakan pemeriksaan untuk dibawa ke Palembang. Selanjutnya KPK yang tahu apa kegiatan di Palembang. Pasca penangkapan, ke-8 orang yang ditangkap langsung dibawa ke gedung KPK Jakarta untuk menjalani pemeriksaan. KPK resmi menetapkan 6 tersangka terkait dugaan korupsi proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Oku dan menyita uang sebesar 2,6 miliar saat operasi tangkap tangan. Tim Liputan, Kompas TV.
Saudara, ruas jalan tol Palembang-Betung seksi 2, tepatnya dari gerbang tol Rengas Musilandas hingga Pangkalan Balai Banyuasin, Sumatera Selatan, akan mulai beroperasi secara fungsional 7 hari sebelum Lebaran. Tol ini disiapkan sebagai jalur alternatif untuk mengurai kemacetan di jalan lintas Sumatera Palembang-Betung. Gubernur Sumatera Selatan bersama Wakil Gubernur meninjau ruas tol Palembang-Betung di res area 397 Banyuasin pada Minggu 16 Maret 2025. Pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari persiapan menghadapi arus mudik Lebaran 1446 Hijriah. Tol ini akan difungsikan sebagai jalur alternatif bagi pemudik untuk mengurangi kemacetan yang kerap terjadi di jalan lintas Palembang-Banyuasin. Pengoperasian jalur fungsional diharapkan dapat memperlancar lalu lintas, terutama saat puncak arus mudik dan balik. Ruas tol Palembang-Betung sepanjang 33 km akan menerapkan sistem satu arah. Saat arus mudik, kendaraan dari Palembang diarahkan menuju Pulau Rimau. Sementara saat arus balik, pemudik dari arah Jambi dapat masuk tol dengan jalur satu arah menuju Palembang. Di sepanjang jalur ini disiapkan rest area sementara yang dilengkapi dengan kantin, musola, toilet, dan ruang kesehatan. Jadi pemerintah provinsi dan Kementerian PU, Direktorat Lalu Lintas, dan semua pihak termasuk penyelenggara jalan tol ini Utama Karya mempersiapkan alternatif, yakni untuk mencegah stuck atau macet yang luar biasa, maka ada jalur alternatif sepanjang 33 km. Pengelola tol Palembang-Betung menjelaskan dari total panjang 33 km yang membentang dari Rengas hingga Pangkalan Balai, jalur fungsional yang siap digunakan sepanjang 27 km. Sementara 3,3 km sisanya masih berupa jalan tanah. Tol fungsional ini hanya akan dibuka pada siang hari mulai pukul 7 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Kemarin kita informasinya hanya difungsikan untuk siang hari. Jika kondisi memungkinkan itu tergantung keputusan aparat ya, karena kalau malam hari kan mesti ada beberapa tambahan personil, terutama di persimpangan itu yang ada dijaga oleh aparat. Jadi kita mengikuti yang berwenang saja, artinya seperti itu. Dengan difungsikannya ruas tol ini, arus mudik Lebaran 2025 diharapkan dapat berjalan lebih lancar dan aman. Purwantoro, Kompas TV, Banyuasin, Sumatera Selatan. Saudara, menjelang Hari Raya Idul Fitri, penjualan kue kering di Palembang mulai meningkat. Dari berbagai jenis kue yang ditawarkan, nastar menjadi yang paling banyak diburu warga untuk disajikan saat Lebaran. Menjelang Lebaran, penjualan kue kering di kawasan Pasar Cin di Palembang mulai ramai dikunjungi pembeli. Meski Hari Raya Idul Fitri masih 2 pekan lagi, banyak warga memilih berbelanja lebih awal. Salah satu pedagang kue kering mengungkapkan bahwa peningkatan penjualan sudah terasa sejak beberapa hari terakhir. Berbagai jenis kue kering seperti nastar, skipi kacang, dan lidah kucing masih menjadi primadona dan paling banyak diburu warga. Untuk harga, nastar dibanderol Rp160.000 hingga Rp250.000 per kilogram. Skipi kacang dijual Rp160.000 per kilogram, sementara lidah kucing seharga Rp150.000 per kilogram. Para pedagang optimistis penjualan tahun ini bisa meningkat hingga 70% dibandingkan tahun sebelumnya. Biasanya setelah menerima tunjangan hari raya, warga akan semakin banyak berbelanja. Aku rasa peningkatannya dari yang lama ya. Ya Bu. Kalau sekarang bisa meningkat sampai 50% lah. Kayaknya udah rame ini kan, udah buyur orang beli-beli ini kan. Tradisi kalau dapat THR baru belanja, baru rame pasar. Menurut warga, kue kering sudah jadi bagian wajib saat Lebaran. Rasanya akan kurang lengkap jika tidak ada. Tergantung kebutuhan. Nanas, yang keju itu ya, kacang. Selain untuk konsumsi pribadi, kue kering juga banyak diminati sebagai parsel. Harga parsel berkisar antara Rp230.000 hingga Rp300.000, tergantung jenis kue yang dipilih.
Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, tergerak kenaikan harga sembako di pasaran, sekelompok mahasiswa di Palembang membagikan sembako gratis pada anak-anak panti asuhan dan warga kurang mampu. Mereka berharap aksi ini bisa menginspirasi lebih banyak orang untuk turut berbagi dengan sesama. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Suara Mahasiswa Sumatera Selatan dan Badan Eksekutif Mahasiswa Lintas Kampus di Sumsel membagikan sembako gratis pada anak yatim di panti asuhan serta warga kurang mampu di Palembang. Paket sembako yang diberikan berupa minyak goreng, beras, gandum, gula pasir, serta mie instan. Aksi ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa pada masyarakat yang terdampak kenaikan harga sembako, terutama saat Ramadan. Itu bentuk rasa kepedulian kami, bentuk rasa kasih sayang kami kepada anak-anak panti asuhan, khususnya panti asuhan Jaya Sampurna, karena memang mereka masih membutuhkan kita, masih membutuhkan uluran tangan kita. Terkait sembako lebih mahal itu bukan penghalang bagi kami, karena memang kawan-kawan sudah siap dan untuk berlomba-lomba dalam mencari pahala di bulan suci Ramadan. Pengelola panti asuhan di Palembang menyambut baik bantuan ini, mengingat harga kebutuhan pokok sering naik selama Ramadan. Yang terpenting yang sangat membantu, tapi ya yang paling penting itu minyak, karena minyak kan sangat dibutuhkan. Ya dinamakan sembako kan sangat mahal pasti ya, apalagi minyak. Sekarang minyak kan lagi naik katanya. Selain membagikan sembako, mereka juga membagikan takjil gratis pada pengendara yang melintas di kawasan flyover Sekip Ujung Palembang menjelang waktu berbuka puasa. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kita ke informasi olahraga saudara, jelang laga tandang kontra Australia, penggawa merah putih telah berangsur tiba di kota Sydney. Diperkirakan skuad Garuda akan lengkap pada Selasa. Sebagian besar pemain timnas Indonesia sudah tiba di Sydney jelang laga lawan Australia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Para pemain timnas yang bermain di Liga 1 seperti Nadeo Argalinata, Hernando Ari, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari tiba di Australia Senin pagi. Mereka tiba bersama pelatih Peter Kluivert dan staf kepelatihan lainnya. Sebagian pemain timnas yang merumput di luar negeri juga sudah berada di Sydney, antara lain Tom Hai, Rafael Strijk, Marcelino Ferdinand, serta Ole Romani. Sementara beberapa pemain lainnya diperkirakan akan tiba di Sydney pada 17 dan 18 Maret ini. Setelah tiba di Sydney, para pemain timnas tampak sudah berlatih di ruang kebugaran di hotel mereka menginap. Jika melihat komposisi pemain yang dibawa pelatih Kluivert, manajer timnas Sumarji optimistis timnas Indonesia bisa mencuri poin di laga lawan Australia. Sumarji menilai waktu kumpul yang singkat tidak akan berpengaruh pada chemistry para pemain. Laga timnas Indonesia lawan Australia akan digelar di Sydney Football Stadium pada Kamis 20 Maret lusa. Usai menghadapi Australia, timnas akan menjamu Bahrain di Stadion GBK Jakarta pada 25 Maret mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Kami jeda sejenak saudara, dan sejenak kami masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbasel. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbasel, saudara, dan masih dari informasi olahraga. Saudara, timnas Australia juga baru tiba di pemusatan latihannya jelang menjamu timnas Indonesia. Sementara jelang melawan Indonesia, penggawa timnas Australia juga mulai berdatangan di pemusatan latihan. Mulai dari Kusini Yenggi, Jackson Irvin, Cameron Burgess, Tom Glover, hingga Adam Taggart. Mereka berkumpul di pemusatan latihan timnas Australia.
Saudara, di La Liga Spanyol, Barcelona berhasil bangkit setelah tertinggal 0-2 dari Atletico Madrid. Atletico gagal menang setelah Barcelona mencetak 4 gol balasan. Barcelona menang 4-2. Saudara, akhiri deretan 4 kekalahan beruntun, LA Lakers tundukkan Phoenix Suns 107-96. Masih tanpa LeBron James, Luka Doncic memimpin pasukan kuning biru dengan 33 poin plus 11 rebound. LA Lakers masih terus menjaga asa untuk melangkah ke babak playoff NBA. Kalah di 4 laga terakhirnya, Lakers berambisi kuat meraih kemenangan saat menjamu Phoenix Suns. Tekad ini tergambar di kuarter pertama saat Lakers unggul nyaman 31-15. Keunggulan Lakers bahkan bertambah saat jeda antar babak 54-37. Masih tidak diperkuat LeBron James, Luka Doncic memimpin pasukan kuning biru di laga ini. Bermain selama 40 menit, Doncic selesai dengan double-double, 33 poin plus 11 rebound. Sedangkan Austin Reeves menambahkan 28 angka bagi Lakers. Konsisten hingga akhir, Lakers menang 106-97. Kemenangan ini menempatkan Lakers di posisi 5 klasemen wilayah barat dengan 41 kemenangan. Berjarak 2 kemenangan dari Denver Nuggets dan Memphis Grizzlies di urutan 3 dan 4. Saudara, unggulan pertama asal Tiongkok, Xie Yuqi, berhasil menyabet gelar juara di nomor tunggal putra di ajang All England 2025. Perlu waktu 51 menit untuk Xie menundukkan pebulu tangkis non-unggulan asal Taiwan, Le Chiaohu, dengan skor 21-17, 21-19. All England 2025 telah menyelesaikan seluruh nomor di partai final. Jika Indonesia nirgelar, maka Tiongkok dan Korea berhasil membawa pulang 2 medali emas. Di nomor tunggal putri, final mempertemukan pebulu tangkis Korea An Se-young melawan Wang Chi dari Tiongkok. Ini jadi pertandingan final terlama dari seluruh partai final, yaitu 1 jam 35 menit. An berhasil bangkit setelah kalah di game pertama. Mengalahkan Wang 13-21, 21-19, dan 21-18, An membawa pulang medali emas yang jadi gelar keduanya di ajang All England. Di nomor tunggal putra, unggulan pertama sekaligus peringkat 1 dunia Xie Yuqi berhasil menaklukkan pebulu tangkis Taiwan Li Chiaohu dalam waktu 51 menit. Xie menang 2 game langsung 21-17, 21-19. Ini jadi gelar kedua untuk Xie setelah sebelumnya di tahun 2018. Medali emas Korea bertambah melalui nomor ganda putra. Kim Won-ho dan So Sung-jae berhasil mengangkat trofi juara setelah mengalahkan duet Indonesia Leo Roli Karnando dan Bagas Maulana 2 game langsung 21-19 dan 21-19. Sementara partai ganda putri jadi milik ganda Jepang. Unggulan 3 Nami Matsuyama dan Charu Shida menghabiskan waktu 1 jam 23 menit untuk mengalahkan rekan senegara mereka Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto. Sempat melepas 1 game, Nami dan Mayu menang 21-16, 14-21, 21-17. Mengikuti langkah Korea, Tiongkok juga merebut emas keduanya lewat nomor ganda campuran. Unggulan 7, Kuo Shinhwa dan Chen Fang mengalahkan duet Tiongkok lainnya Feng Yangche dan Wei Yashin dengan skor 21-16, 10-21, dan 23-21. Usai jeda, saudara, kami masih akan hadirkan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbasel. Anda masih bersama kami di Kompas Sumbasel, saudara, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbasel hari ini. 3 anggota polisi aktif yang bertugas di wilayah Polsek Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung meninggal dunia saat gerebek judi sabung ayam. Diketahui anggota Polri yang gugur saat menjalankan tugas diantaranya Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto dan 2 anggotanya yakni Bribka Petrus Aprianto dan Bribda M. Galip Surya yang meninggal akibat ditembak oleh orang tak dikenal. Setelah dievakuasi, selanjutnya jasad ketiga korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung untuk dilakukan otopsi. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung.
maling kotak amal di Masjid Al-Hikmah. M. Sultan Fadri harus berurusan dengan polisi usai kepergok mencuri kotak amal masjid di kawasan Sematang Borang, Palembang. Ia ditangkap warga dan langsung diserahkan ke Polsek Sako. Pelaku mengaku beraksi seorang diri dengan modus ikut sholat tarawih sambil memantau isi kotak amal. Ia lalu beraksi saat kondisi masjid sepi. Aksi ini bukan yang pertama, sebelumnya ia sudah mencuri kotak amal di lokasi berbeda. Uang hasil curiannya rencananya akan dikumpulkan untuk ongkos mudik lebaran. Ngambil kotak amal. Berapa kali ngambilnya? Yang kedua. Duitnya untuk apa rencana? Duitnya untuk apa rencana? Rencana duit itu untuk balik dosa enggak? Makan. Kita di masjid itu cak mana ngambilnya? Sudah terawih, sudah ngaji ya. Dari pelaku, polisi menyita 3 kotak amal dengan total uang Rp365.000. Kini pelaku ditahan di Polsek Sako, Palembang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebagian besar pemain timnas Indonesia sudah tiba di Sydney jelang laga lawan Australia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Para pemain timnas yang bermain di Liga 1 seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari tiba di Australia Senin pagi. Mereka tiba bersama pelatih Peter Kluivert dan staf kepelatihan lainnya. Sebagian pemain timnas yang merumput di luar negeri juga sudah berada di Sydney, antara lain Tom Hai, Rafael Strijk, Marcelino Ferdinand, serta Ole Romani. Sementara beberapa pemain lainnya diperkirakan akan tiba di Sydney pada 17 dan 18 Maret ini. Setelah tiba di Sydney, para pemain timnas tampak sudah berlatih di ruang kebugaran di hotel mereka menginap. Jika melihat komposisi pemain yang dibawa pelatih Kluivert, manajer timnas Sumarji optimistis timnas Indonesia bisa mencuri poin di laga lawan Australia. Sumarji menilai waktu kumpul yang singkat tidak akan berpengaruh pada chemistry para pemain. Laga timnas Indonesia lawan Australia akan digelar di Sydney Football Stadium pada Kamis 20 Maret lusa. Usai menghadapi Australia, timnas akan menjamu Bahrain di Stadion GBK Jakarta pada 25 Maret mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi tadi saudara sekaligus menjadi akhir dari Kompas Pembahasan hari ini. Tetap saksikan konten lokal Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Dan kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik atau saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya, saya Rubiansa pamit. Terima kasih dan tetap menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya, dan selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai jumpa.